Hai boy, kembali lagi bersama saya si boy, lelaki tanpa bakat yang selalu berharap berkat dan rokok gratisan di setiap tahlilan. Tentunya saya akan mereview sebuah movie seru bergenre trailer action yang berjudul Olympus Has Fallen, atau bahasa Indonesianya mah Gedung Putih Telah Runtuh. Itu juga saya boleh ngertiin di Google. Film yang diproduksi tahun 2013 dan disutradarai oleh Anthony Fuqua yang dibintangi oleh Gerard Butler, Aaron Eckhart, dan Morgan Freeman. Untuk itu nggak usah berlama-lama lagi, tinggalkan cucian sempak Anda dan siapkan kerupuk kaling sebagai cemilan Anda, dan movie pun dimulai. Let's go boy. Scene diawali dengan memperkenalkan tokoh utama Mike Banning sebagai Pas Pampres dan Benjamin Astor sebagai Presiden Amerika. Terlihat mereka berdua sedang berlatih tinju dengan serius untuk melawan Chris John di laga Tarkam nanti. Di saat cuaca badai salju yang sangat ekstrim, Presiden dan keluarga beserta jajarannya sepertinya memaksakan pergi menghadiri acara Natal di suatu tempat. Di tengah perjalanan yang sangat gelap dan badai salju begitu lebat, terjadilah insiden di mana mobil yang ditempati presiden dan istri terjadi kecelakaan. Beruntung, presiden dan anaknya berhasil selamat. Namun sayangnya, istri presiden dan salah satu pas pampres tidak berhasil diselamatkan. Mobil pun jatuh ke dalam jurang. Mike Banning yang merasa gagal menjadi pas pampres, akhirnya dia keluar dari kesatuan. Meskipun sang presiden tidak menyalahkannya dalam kejadian tersebut, dia lebih memilih menganggur dan mencari pekerjaan baru, yang membuat si boy dan para pengangguran di seluruh dunia kesal dibuatnya. 18 bulan kemudian, setelah kepergian Banning dari kesatuan pas pampres, Banning yang sudah menikmati pekerjaan barunya sebagai security jaga malam di Departemen Keuangan masih terbayang-bayang dengan kejadian di malam ketika istri presiden tewas. Scene berpindah ke Gedung Putih di mana Presiden Amerika sedang kedatangan Perdana Menteri Korea Selatan untuk membicarakan kerjasama bilateral. Dikejutkan dengan adanya serangan kelompok teroris yang membombardir kawasan Gedung Putih dengan pesawat canggih, yang membuat banyak warga dan para anggota di kawasan Gedung Putih tewas seketika. Tentunya, kejadian tersebut membuat mantan pas pampres Mike Banning tidak tinggal diam. Dengan bakat alami sebagai pas pampres, dia mencoba menyelamatkan orang-orang. Ketika serangan berakhir dan pesawat berhasil dilumpuhkan, Mike Banning dan para warga sipil mencoba mendekati kawasan Gedung Putih, melihat ada apa yang sedang terjadi di sana. Tentunya membuat si boy heran demi status di sosmed, kebiasaan orang-orang selalu kepo, padahal jelas-jelas berbahaya. Dan benar saja, ketika situasi mereda, serangan kedua pun dilancarkan oleh para teroris, dan warga pun pada kalang kabut nahan kentut berhamburan. Para teroris pun mencoba masuk ke Gedung Putih dan menyerang semua anggota penjaga. Namun, Mike Banning pun tidak tinggal diam. Dengan keahlian menembak yang biasa ia mainkan di game PUBG, dia berhasil membunuh beberapa teroris tersebut. Presiden dan Perdana Menteri pun sudah diamankan di dalam bunker dan para militer pun sudah dikerahkan ke Gedung Putih. Namun sayangnya ada musuh di dalam selimut sehingga membuat presiden tertangkap dan menjadi tawanan teroris yang berhasil menguasai Gedung Putih. Di luar terjadi peperangan yang begitu sengit. Adegan tembak-menembak yang begitu seru membuat si boy mengecilkan speaker takut emak si boy bangun lagi tidur.
Para pas pampres dan anggota pun tewas seketika. Namun Benning berhasil selamat dan berhasil masuk ke dalam gedung putih. Olympus is falling. Olympus is falling. Olympus is falling. Scene berpindah di suatu tempat rahasia di mana di situ ada wakil presiden yang sedang dikabarkan bahwa presiden telah menjadi tawanan teroris di Gedung Putih. Dan sesuai peraturan ketika presiden tidak ada, wakil presidenlah yang berhak menggantikan presiden di saat situasi genting. Berpindah kembali kepada Benning yang berhasil berkomunikasi dengan wakil presiden serta jajarannya, dan dia pun ditugaskan untuk mencari anak presiden yang ternyata selamat dari serangan tersebut. Teroris pun akhirnya menghubungi wakil presiden, memintanya untuk menarik 7 armada di Jepang dan menarik semua 28.500 pasukan Amerika dari zona demilitarisasi atau DMZ. Teroris pun mengancam akan membunuh satu persatu pejabat termasuk presiden jika permintaannya tidak dipenuhi, karena sebelumnya Perdana Menteri Korea Selatan sudah dibunuh oleh teroris. Karena keselamatan mereka menjadi tanggung jawab wakil presiden saat itu, akhirnya wakil presiden pun pusing 7 keliling dan meminta kopi setengah manis rendah kalori pakai gelas keramik, gak mau pakai gelas styrofoam. Saya juga pasti butuh kopi kalau lagi mumet mah, sama jarum separuh. Teroris pun berhasil meminta satu dari kode keamanan dari salah satu pejabat yang disandra dengan mengancamnya akan dibunuh untuk mengaktifkan nuklir Amerika. Benning pun masih mencari anak presiden, namun akhirnya ketahuan oleh ketua teroris dari CCTV. Tentunya Benning akan menjadi ancaman serius bagi mereka dan memerintahkan para teroris dan si pengkhianat untuk membunuh Benning. Akhirnya Benning berhasil menemukan anak presiden yang ternyata bersembunyi di ruang rahasia Gedung Putih dan berhasil menyelamatkannya. Benning pun membunuh beberapa teroris dan berhasil mendapatkan info siapa ketua teroris tersebut. Selang beberapa saat, teroris pun berhasil mendapatkan 2 dari 3 kode keamanan dari salah satu pejabat wanita. Tanpa belas kasihan dan melihat dia sudah tua, payudaranya pun sudah tidak kencang lagi, namun teroris tetap menganiayanya. Scene berpindah di mana Benning berhasil melumpuhkan sang pengkhianat. Benning pun menanyakan, "Kenapa kamu melakukan hal ini? Gaji kamu kurang? Kalau kurang, cobalah cari sampingan, bisa jadi ojol, kurir, atau kang cilor. Yang penting halal, jadi daging buat lu." Namun, tanpa basa-basi lagi, Benning pun langsung membunuhnya. Tentara Amerika pun mencoba masuk dan menyerang menggunakan helikopter. Namun, ternyata teroris memiliki radar dan senjata yang sangat canggih sehingga berhasil melumpuhkan semua helikopter Amerika. Benning pun sebelumnya sudah menginfokan untuk membatalkan serangan tersebut. Namun, karena Jenderal Amerika kupingnya agak soak, dia menyangkal dan tetap melakukan serangan. Terlihat Benning pun masih melawan para teroris dan dia berhasil meledakkan senjata sialan itu yang menghancurkan hampir separuh Gedung Putih. Serangan tersebut membuat ketua teroris marah dan membunuh salah satu tawanan. Dia memperingatkan agar segera tarik 7 armada Amerika dan siapkan 1 helikopter. Jika tidak, presiden akan dibunuhnya. Scene kembali ke Benning yang ternyata memiliki immortal yang membuat dia selamat dari ledakan di Gedung Putih tersebut.
Benning meyakinkan wakil presiden bahwa ia mampu menyelamatkan presiden dan tidak perlu memenuhi permintaan teroris. Teroris memancing dengan melepaskan salah satu sandera dengan bermaksud akan membunuhnya untuk dilihat banyak orang, namun Benning datang dan menggagalkannya. Wakil presiden pun sudah kehabisan waktu dikarenakan takut presiden kenapa-kenapa. Akhirnya dia memberikan helikopter dan menarik armada ke-7 Amerika. Para teroris pun merancang strategi dengan menutup semua kepala tawanan untuk mengelabui tentara Amerika agar tidak bisa menembak, karena yang ditakutkan tembakan akan mengenai presiden. Para tentara yakin presiden ada di salah satu tawanan tersebut. Ketika heli lepas landas, heli pun dibom oleh para teroris yang membuat wakil presiden kaget, si Boy pun kaget, dan Bu Haji depan rumah juga kaget. Ketika semua panik dan beranggapan presiden telah mati dan para teroris telah bunuh diri, namun Benning tidak yakin. Ia justru kembali ke bunker karena ia yakin presiden belum mati. Dan benar saja, presiden dan para teroris belum mati. Mereka masih berada di dalam bunker. Para teroris berencana akan meledakkan semua rudal nuklir di dalam pusat rudal itu sendiri agar puluhan juta rakyat Amerika akan binasa dan Amerika menderita. Selang berapa menit peluncuran rudal diaktifkan, datanglah Benning. Dengan sisa-sisa tenaga dari sarapan lontong sayur tadi pagi, Benning melawan para teroris dan berhasil membunuh ketua teroris tersebut. Benning pun berhasil menggagalkan peluncuran rudal nuklir dan berhasil menyelamatkan Presiden Amerika. Cerberus has been deactivated. Shut down. Good. Now get me Solon. Di akhir movie, terlihat presiden yang sedang berpidato. Dia mengucapkan terima kasih kepada semua yang berjasa atas serangan teroris kemarin dan dia turut berbelasungkawa atas rekan-rekan yang telah gugur. Dia mengajak semua warga Amerika untuk belajar dari kejadian kemarin dan membangun kembali Amerika yang lebih kuat. Dan akhirnya, movie pun kelar. Alhamdulillah. Hikmah yang bisa kita ambil dari movie ini adalah jangan pernah remehkan Pas Pampres, dia akan melindungi presiden sampai mati. Seperti si Boy yang selalu melindungi dirinya sendiri. Sampai jumpa di movie-movie selanjutnya. Bye boy.